Mangga ce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam mama. Ya. Nama saya Ibu Entin. Nama saya Dedeh Rosidah. Oh ya. Ya. Naon centin? Ini ada yang mau saya tanya sedikit. Sok langsung pertanyaan, mau dikit mau banyak. Kalau dalam pembacaan tartil Al-Quran itu kan harus benar. Di rumah sehari-harinya ada yang membaca Al-Quran misalkan Yasin. Terus merasa dia itu benar dan cepat pembacaannya, dia tidak mau dibenarkan, malah dia berbicara seperti ini, emang lu doang yang bisa ngaji. Nah dari situ sama sekali nggak mau membenarkan dia lagi. Mohon pencerahannya. Oke. Ya. Anda ngomong sama guru ngaji, kalau guru ngaji tidak akan menyindir dia. Misalnya belajar tafsir, belajar hadis, langsung ke situ. Jadi kalau kita bukan siapa-siapa, kita negor orang yang salah, dia tersinggung, stop, jadi berantem. Orang yang masih belajar membaca Al-Quran terbata-bata, Rasul mengatakan pahalanya 2, Tin. 1 pahala membaca, 2 pahala belajar. Makanya belajar, tapi orang yang tetangganya entin mah nggak mau belajar. Emang lu doang yang bisa baca Quran? Iya dong, gue gitu loh. Itu sarwa gelona, gelo kabeh. Jadi biarin dia ikut ngaji, tugas guru ngaji. Nomor berikut, mana nggak dikasih minyak? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama saya mau nanya. Sok. Nyariin di mana? Saya mau nanya. Sok. Kalau suami kita suka ngomel mulu mah, padahal kita udah rajin banget begawe, ngapain, kerja, nyari duit, itu suaminya kagak nerima pisan, ngomel mulu. Itu bagaimana mah caranya? Suami kayak gitu? Yang mana? Kagak ada di sini, nggak ada. Nggak ada. Oke. Punten. Suami itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Boleh jadi kenapa bininya bantuin nyari duit. Boleh jadi karena suaminya tidak memenuhi seluruh kebutuhan. Bininya nyari duit, nambahin. Harusnya para suami bersyukur, alhamdulillah gua punya bini rajin, kagak cerewet, kagak komplain. Walaupun gue duitnya kurang, harusnya seperti itu. Kenapa suaminya ngomel? Punten, maaf bapak jangan GR. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki kepala keluarga, fitrahnya sebagai pemimpin, harusnya dia yang memenuhi kebutuhan. Karena gengsi, tahu gengsi? Nonggeng di sisi. Karena gengsi, malu gue sama bini gue, masa dia bantuin nyari duit gitu. Jadi boleh jadi karena gengsi. Makanya walaupun kita perempuan di luar lebih terkenal, pulang ke rumah hargai suami. Walaupun kita perempuan di luar pangkat jabatan lebih tinggi, pulang ke rumah hargai suami. Walaupun penghasilan kita lebih banyak, pulang ke rumah hargai suami. Karena fitrah suami kepala keluarga, dia tidak mau direndahkan. Boleh jadi bininya bilang, kalau gue nggak ngebantuin buat dapur aja nggak cukup. Walaupun tersinggung mereka. Makanya stop yuk, hargai suami kita biar mereka tidak tersinggung dengan kata-kata kita. Oke? Tidak ada asap, nggak bakal ada asap kalau nggak ada api, kecuali kalau bininya nggak pernah nyindir suaminya ngomong begitu, ngomel, artinya suami tidak tahu syukur. Mangga yang lain. Ya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Salbiah mah, curhat dong. Ya dong Salbiah. Ma, yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut Mama seandainya penghasilan istri itu lebih besar daripada penghasilan suami?
Tapi si istri itu tidak peduli dengan urusan rumah tangga dan risiko-risiko lainnya. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita istri penghasilannya lebih besar daripada suami, tapi istri nggak mikirin kebutuhan rumah tangga. Artinya bininya BODO. Kita punya duit, ngapain ngurusin orang? Kita yang pertama urusin keluarga kita. Laki kita beliin baju yang pantas. Coba bininya keren-keren, masa laki pakai baju kuluhu? Siapa laki, siapa tuh? Laki si Anu. Heran bininya keren, lakinya dekil, malu. Saran saya, karena ini yang saya lakukan, benar saya bilang, saya lebih banyak penghasilan daripada suami yang PNS, karena saya mah dagang segala macam. Bu, beli baju buat suami, ajak sekali-kali makan suami sama anak-anak. Kalau Anda cuek dengan kebutuhan keluarga, itu kan keluarga kita, kapan mensyukurinya? Buat apa penghasilan kita kalau hanya dipakai yang lain? Rumah tangga nggak diurusin. Kata saya itu salah. Walaupun dalam aturan agama kita, kalau kita perempuan punya penghasilan, suami nggak tahu, nggak masalah, dipakai buat kebutuhan kita nggak masalah. Tapi ini rumah tangga kita gitu loh, masa tega duit punya nggak diurusin? Oke? Sip. Nomor berikut. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Mama Dede. Sok. Kita kan sholatnya nggak husuk. Kita lu kali gua mah kagak. Terus nggak fokus, kurang konsentrasi. Katanya suruh baca astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah wa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu 3 kali katanya sempurna. Bener apa enggak? Enggak. Anda lihat, qad aflahal mu'minun walladzina hum fi sholatihim khusyu'. Sungguh berbahagia orang beriman. Siapa dia? Tandanya yang pertama, kalau sholat khusyuk. Bu, apakah sholat selama ini sudah khusyuk apa belum? Ngapain? Mikirin apa? Mikirin utang. Siapa yang punya utang, acung? Makanya jadi guru ngaji jangan suka nyuruh muridnya ngutang. Ini mah ngutang, Bu, seragam hejo 3 kali salah tahu. Ngutang mulu. Bu, kalau sholat pengen khusyuk, ada 3 pendapat ulama. Berapa, Bu? 1. Ulama pertama mengatakan, kalau sholat pengen khusyuk pakai sajadah yang polos. Kenapa? Kalau pakai sajadah yang ada kembangnya, otak mikir, kenapa yang kanan kelopak bunganya 7, yang kiri cuman 5? Itu sajadah gambar masjid. Kenapa tiang yang kiri ada 4, yang kanan 6? Nah, makanya bapak-bapak sholat di masjid jangan pakai kaos yang ada tulisannya, pakai koko yang tidak ada gambarnya. Yang belakang Anda tergoda, kagak khusyuk. Di belakang kaos Anda tulisannya cita-cita pengen jadi orang kaya, hobi rebahan. Jadi yang di belakang ngelihat. Makanya sekali lagi, hindarkan baju yang ada tulisannya. Ulama pertama mengatakan biar khusyuk pakai sajadah polos, titik. 2. Ulama yang kedua mengatakan, sholat kalau pengen khusyuk, mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Sudah tahukah Anda arti bacaan sholat apa belum? Tugas ketua Majelis Taklim, tugas MUI, tugas ketua DKM, punten Anda tulis bacaan sholat plus terjemahnya, fotokopi, bagikan ke jamaah Anda, hafalkan, titik. 3. Ulama ketiga mengatakan, kalau sholat pengen khusyuk resepnya 4. Berapa, Bu? 1. Sebelum usoli ucapkan ta'awudz. Ketika datang waktu sholat, dikumandangkanlah azan,
setan iblis lari sejauh suara azan terdengar. Azannya berhenti, setan balik deui. Dikumandangkanlah iqamat. Setan iblis lari terbirit-birit sejauh suara iqamat terdengar. Iqamatnya berhenti, setan balik lagi. Langsung kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru usoli. 2. Biar salat kita husuk, kata ulama yang ketiga. Salat yang kita kerjakan karena kemauan sendiri, bukan paksaan orang. Anda nanya, emang ada orang yang salatnya dipaksa? Banyak. Contoh, Anda punya anak perempuan SMP misalnya, lohor, emaknya udah sholat, neng sholat, belum, setengah jam belum juga bergeming, neng sholat, 10 menit, 20 menit, ini anak cicing weh salik ngajedog, saya jamin ibu greget banget, sholat, sholat, sholat. Ini anak ke kamar mandi, apa dia wudhu? Belum tentu. Siapa tahu kecepak-kecepek, yang penting muka gua basah. Dia ke kamar, apa sholat? Belum tentu. Siapa tahu gulang-guling di kasur, cengar-cengir depan kaca, baca koran, baca majalah. Boleh jadi zohor yang 4 rakaat di korting tinggal 2. Kenapa? Sholatnya terpaksa. Titik. 3. Sholat biar husuk, kata ulama yang ketiga. Sebelum sholat, selesaikan segala sesuatu yang boleh jadi meragukan kita dalam sholat. Contoh, ibu tadi belum sarapan, takut terlambat, buru-buru ke Al-Awabin. Sekarang udah mulai lapar, lapar banget. Begitu Anda pulang, jawab dengan jujur, sholat dulu, makan dulu. Sebelum Anda menjawab, dari tampang lu pada gua tahu pasti makan dulu, karena tampang lu doyan makan kayak yang ngomong. Tapi walaupun Anda sangat lapar, kalau waktu sholat mepet tinggal sedikit, walaupun sangat lapar, sholat dulu. Oke? Kenapa? Dalam sholat, setan menggoda manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hayo, semut kelihatan, segala macam kelihatan, segala macam kepikiran. Tadi mertua ngomel, tadi laki gue melotot, tadi laki gue ngebentak, gue sakit hati, kepikiran. Tadi Anda pergi ke pasar, balanya ingat di dompet 123.000 kembalinya. Karena buru-buru ke Al-Awabin, Anda lupa di mana gue naruh dompet, sampai sekarang belum kepikiran. Sok sholat, naik rakaat yang kedua, setan bilang, Tuti, gue di rak piring. Mana si Tuti? Kata Tuti itu kan kalau sholat mah Allah ngasih tahu, bukan Tuti, itu teh setan ngegoda kamu biar sholat buru-buru. Sok, ibu ngagoreng ikan taruh di meja, sholat 2 rakaat. Ngeong, aduh Gusti, lamun sholat diteruskan, ikan hilang. Kalau nyelamatin ikan, sholat batal. Bari sholat, bari mikir bagaimana caranya biar sholat selamat, ikan gue juga selamat. Datang ilham, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Setan jalan kucing digusrah. Makanya sebelum sholat, selesaikan segala sesuatu yang boleh jadi meragukan kita dalam sholat. Titik. 4. Resep biar sholat kita husuk, sholat yang kita kerjakan hanya libtigo imardotillah, pengen mengharapkan ridho Allah, bukan pengen dipuji orang. Nomor berikut, sok. Dari kasih minyaknya belum? Ya, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mamanya Irfan. Saya menanyakan tentang kewajiban sholat seorang wanita, tentang sholat di masjid. Bagaimana hukumnya apabila rumahnya terlalu dekat dengan masjid, kita ingin sholat berjamaah di masjid. Terima kasih. Tidak dilarang.
Perempuan mau dekat, mau sedang, mau jauh, jauhnya 7 boleh. Kalau Anda pengen sembahyang di masjid, tidak dilarang. Dulu di zaman Rasulullah SAW 14 abad yang lampau, Rasul bilang barisan laki-laki yang paling depan paling baik, laki-laki yang barisan paling belakang paling buruk. Perempuan saf paling depan paling buruk, perempuan saf belakang paling buruk. Kita lihat dulu asbabul wurudnya. Kenapa Nabi mengatakan ini? Dulu ada perempuan kembang desa. Terang kembang desa, perempuan cantik di desa itu paling cantik, cantik, genit, centil, lengkap. Dia pergi ke masjid sholat berjamaah, niatnya biar laki-laki tertarik dengan dia. Duduklah di saf yang paling depan. Barangkali unyan inyen segala macam, terang unyan inyen tak kekituan. Akhirnya saf laki-laki yang paling belakang nungak nengok mulu lihat si cantik. Saf perempuan yang paling depan terganggu dengan kelakian perempuan cantik. Saf laki-laki paling depan kagak lihat, nggak tahu ceritanya kok. Saf perempuan paling belakang kagak lihat. Makanya Rasul mengatakan saf laki-laki paling depan paling baik, laki-laki paling belakang paling jelek. Karena ada perempuan penggoda. Saf perempuan paling depan paling jelek karena mereka terganggu. Saf perempuan belakang paling bagus, titik. Ini ada kasus. Ibu nanya, bolehkah seorang perempuan sholat di masjid? Boleh, sangat boleh. Coba kita ke Masjid Haram, kita ke Masjid Nabawi, bahkan di Masjid Haram nggak dipisahin. Kalau di Masjid Nabawi terpisah, artinya perempuan boleh sholat di masjid. Mau dekat, mau jauh, mau sedang, silahkan. Oke, nomor berikut, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Waalaikumsalam. Mau tanya, apabila orang udah menikah sama agama Islam, terus dia pindah agama, terus mau ke Islam lagi, gimana hukumnya, Ma? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikahnya satu akidah awalnya. Ya, tadinya Islam, terus dia pindah ke agama Nasrani, terus habis itu ke Islam lagi, gitu, Ma. Ya. Terima kasih. Dalam Al-Baqarah 221, haram menikah yang berbeda agama. Perempuan hitam legam, budak belian yang beriman lebih baik daripada perempuan cantik menarik hati kalian. Haram menikah dan yang berbeda agama. Anda lihat dalam Al-Mumtahanah ayat 10. Kata Allah, kalau kalian lihat suaminya tidak beragama Islam, tarik istrinya, bawa pulang oleh kalian. Karena haram menikah yang berbeda agama. Waktu orang ini nikah, masuk agama orang, artinya murtad. Kemudian kembali lagi jadi muslim. Anda silahkan lihat. Innalladzina amanu ba'da imanikum summa jaddadu kufron. Orang yang beriman, innalladzina kafaru ba'da imanikum. Orang yang kafir setelah dia beriman, lalu semakin kafir orang tadi, walaupun bertaubat tidak akan diterima oleh Allah. Anda silahkan lihat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Boleh jadi kalau dia kembali yang pertama mungkin masih ada hidayah, tapi terus agama dipermainkan, mereka kemasukan setan dari arah yang sebelah kanan. Setan menggoda manusia, agama dipermainkan. Yang kita khawatir ketika dia murtad lagi, apakah mungkin Allah berikan hidayah buat dia agar dia masuk Islam lagi? Belum tentu. Makanya jangan mempermainkan agama.
Nomor berikut, silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dian, Mama Dede. Cuman boleh satu pertanyaan ya, Mah? Ya. Oke. Langsung. Mah, saya dapat pengajaran dari guru ngaji saya bahwa setiap orang yang beriman itu dilindungi oleh malaikat. Nah, pertanyaannya adalah, setan itu kan selalu mengganggu manusia. Dari arah mana setan itu mengganggu manusia? Depan, belakang, atas, bawah? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gue terangin 2 jam. Ngapain nanya lagi? Bu. Mayal pidumin kaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kita ucapkan, yang kita lakukan, semua direkam oleh raqib atid. Bu, di sini nih kamera, tuh kamera. Kalau di TV kamera paling banyak 6 atau 8. Kalau kameranya Allah hanya raqib atid, itu malaikat yang setiap saat mencatat amalan kita, omongan kita. Dari mana setan masuk tidak perlu diulang. Capek gua, silahkan yang lain. Ngapain nerangin yang udah diterangin? Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Sarifah. Saya mau tanya, Mah. Tok. Silaturahmi itu kan baik, tapi kalau kita mau silaturahmi ke rumah saudara, dianya nggak welcome. Itu gimana ya, Mah? Kita harus Ayah buah amban dolamaka, wa tutiban haramaka, wa tasilaman kotoaka. Bu, maafkan orang yang zolim dengan kita. Kalau orang itu baik sama kita, dia berbuat salah, berbuat jahat, maafinnya gampang. Tapi orang tadi jahat banget, ketemu cerot geludah, ketemu buang muka, sedih kita di belakang gitu. Memaafkan mereka berat, tapi di situ ladang pahala yang sangat banyak dari Allah. Titik. 2. Kalau orang ini pulang dari Bandung ngasih goreng tempe, ngasih tape, pulang dari Cirebon ngasih mangga, ngasih sirup campolai misalnya, kita punya makanan enak ngasih dia. Tapi kalau orang tadi koret kacida, pelit banget, kita ngasih ngapain? Nah, ngasih sama yang koret pahala besar. Titik. 3. Watasilaman kotoaka, menghubungkan silaturahim bagi yang memutuskannya. Kita banyak salah paham. Si A berkunjung ke rumah saya mesti ke silaturahim ke rumah si A. Kenapa? Berbalas kunjungan. Dia berkunjung, saya ngebalasin kunjungan. Itu mah gacel. Tapi yang Rasul ajarkan, watasilaman kotoaka. Ini orang di WA nggak nyaut, di SMS nggak, video call nggak dijawab, disamperin ke rumahnya juga nggak dibukain pintu. Berat benar-benar mutusin silaturahim. Dengan merekalah kita dapat pahala yang banyak. Dia nggak welcome, kita dong yang welcome. Hei, ngapain Pak? Lagi nyiram ya. Datang ke rumah dia, kita kan tahu apa yang dia doyan. Bawain dong rambutan bareng 5 ikat, bawain dong kapal selam bareng 10 biji, bawain mangga bareng 5 kilo. Jadi kita yang nyosor ke sana, itulah berat tapi pahalanya banyak, luar biasa. Nomor berikut, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, kalau mendengarkan musik itu berdosa tidak? Karena ada yang mengatakan bahwa musik itu haram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung musiknya, kan musik beda-beda. Ada musik yang langsung tiktokan. Bo, Al-Jabar ditutup gara-gara mak-mak tiktokan di masjid. Aneh, dari mana-mana bekal nasi, makan nasi, nyampah, joget, tiktokan. Otak lu di mana? Masjidnya buat ibadah, tempat sujud. Ngapain joget? Haram. Tapi kalau musiknya slow, misalnya, toh di zaman Rasul pun ketika ada orang yang menikah,
ada orang yang berdendang sembari dipukulin, barangkali kalau sekarang mah rebana. Boleh. Cuman sekarang banyak ustadz, banyak kiai marah. Kenapa? Jangan marah, dengerin kalau orang tua ngomong. Pemain rebananya berlebihan, alis segede jempol sampai kayak stang RX King, bibir onyoy, berem jawer ayam sampai kayak habis makan orok. Saya nggak bercanda, beneran. Di kita mah baru main pemain rebana game rasa artis kesiangan. Baju diundak-undak, duduk di masjid, yang marah tuh kiai. Mejeng, biasa aja kali. Boleh. Karena apa? Kita ini coba, kita lagi duduk ada musik, spontan, kaki begini, misalnya. Artinya memang fitrah manusia menyukai musik, boleh, tapi tidak boleh. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan yang berlebihan. Sekedar menghibur. Kita nyanyi boleh, silakan. Jangan nyanyi depan umum. Komo ayah bapak-bapak baju sakieu, pating pecotot nararonghol dengan goyang-goyang itu aki-aki. Jangankan yang muda, aki-aki ge nepsong. Makanya silahkan. Anda punya rebana, punya ketimpringan, tapi diatur. Yang main rebana jangan dandan berlebihan. Waqorna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatal ula. Begitu, boleh tapi sekedarnya. Mangga yang lain. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kayak perasaan di sono mulu. Maksud saya biar adil, emang nggak ada mic di sini? Sok terakhir di situ, kadunya. Sok. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Uce. Saya dengan Ibu Nining. Ya. Mau tanya, Ma. Sok. Kalau ngurus orang tua, sabar dan ikhlas, gimana, Ma? Karena orang tua bawel gitu. Wih, kewajiban ngurusin orang tua nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Habis nyembah Allah, kemudian urusin orang tua. Aniskurli wali walidaika, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Saya punya orang tua sakit, saya yang ngurusin, ikhlas karena Allah, tapi bawel, bikir. Anda waktu kecil bawel apa enggak? Nyebelin apa enggak? Makanya doanya sayangi orang tua sebagaimana mereka menyayangi saya di waktu kecil. Jadi di kita mah kebanyakan ima cerewet, jadi kasih makan juga ima artinya Anda dosa. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qaulan karima. Al-Isra 23. Berbuat baik kepada orang tua. Kalau satu di antara mereka atau dua-duanya tinggal serumah dengan kalian, jangan ngomong kasar, ngomong kepada mereka yang baik-baik. Insya Allah Anda ikhlas, semoga Allah berikan keberkahan buat Anda. Nomor berikut langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nurlela Mamah Dede. Saya mau tanya, bagaimana kalau kita menghadapi orang yang egois, terus hal kecil aja, maksudnya misalnya kondangan, kita pantesin bajunya kayak gini, terus marahnya luar biasa. Ya lu juga salah, ngapain mantesin orang? Terserah gue dong, baju-baju gue, badan-badan gue, selera gue. Lu salah ngatur orang. Itu sotoy namanya. Tidak usah ikut campur sama urusan orang, kecuali kalau dia anak gue. Lu juga salah, ngapain ngatur orang? Jangan marah, gue punya selera. Buka lemari, ini paling atas gue pakai, ada yang komplain. Kalau komplain gue juga marah, biasa aja. Yang salah Anda ikut campur urusan orang. Nah, jangan marah lu, gue emang benerin.
Nomor berikut. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Ece. Mau nanya, Ma. Sok. Bagaimana kalau suami punya rezeki yang diutamakan saudara sama orang tua? Saya tanya, bininya makan kenyang nggak? Iya kan, bininya usaha juga bareng-bareng, Ma. Dengerin dulu. Lu kalau orang tua nanya, jawab dulu, jangan nyaut dulu. Bininya sama suami dikasih makan kenyang nggak? Iya, Ma. Pakaian dari suami cukup nggak? Oke? Tempat tinggal dibikinin suami apa bini yang bikin? Bini Anda silahkan lihat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Kata Allah, napakah yang terbaik diberikan kepada orang tua yang nyari duit? Suami kalian pikir, jangan kalian pikir laki lu keluar dari belahan batu nih emaknya yang bunting, yang beranakin, yang netein, yang nyebokin, yang nyuapin, rela tidak mengenakan pakaian keren, yang penting anak laki-laki gue keren, rela nggak pakai perhiasan, yang penting anak gue sarjana. Kata Allah, kalau laki lu punya duit, bininya makan pakaian cukup, emaknya dikasih, saudaranya dikasih. Kalau Anda marah, artinya Anda bodoh, nggak ngerti Quran. Aneh. Sebelum ketemu lu pade, laki lu anak gue, adeknya kakaknya dari lahir udah kenal. Ketemu lu mah baru sekarang, makanya ngaji pakai Quran. Siapa yang koret sama mertua, kalau gue punya mantu kayak gitu langsung gue PHK. Ridoloh pirinal walidain, suhtuloh pi suhtil walidain. Ini yang salah, bikin berantem. Ngapain ngasih sama adeknya ngirit jajan biar laki lu kuliah, kakaknya ngirit jajan biar laki lu kuliah dapat duit. Mereka lebih berhak daripada lu pade. Seorang laki-laki bilang, Rasulullah, saya punya harta, saya punya anak, datang orang tua saya minta harta saya. Rasul mengatakan, dirimu dan hartamu semua milik orang tuamu. Maksudnya, suami kalian punya penghasilan gara-gara gue gitu loh, mbaknya nyekolahin. Pikirin, kalau gue nggak nguliahin, laki lu nggak kayak sekarak. Mikir, ngerti tuh? Di kita mah aneh, bini bolak-balik ke salon puluhan juta biar pipinya glowing. Mertua lu bengek nggak dibawa ke dokter. DOD SASA camkan oleh kalian, hukum karma akan berlaku. Kalau lu pade koret sama mertua lo, anak lu gede dikawinin, gua jamin anak mantu lu koret, makan pencarian lu, mikir jadi mantu. Hei para mantu, berapa duitkah kalian ngasih mertua tiap bulan? Jawab. Kagak. Girang, mertuanya udah mati katanya. Parah, ya Allah, Pak Abdurrahman jamaahnya ampun dah. Bu. Pintu surga yang paling luas, pintu birrul walidain yang ada di tengah-tengah. Bersyukur kalau orang tua ada, bersyukur mertua masih ada. Bahkan dalam tanda kutip, seandainya suami kalian tidak hiro dengan emaknya, lu jadi bininya biar barokah rumah tangga kalian. Ingetin, bang, buat mama, yuk nengokin mama, nih duit buat ngajakin mama umroh, nih duit buat mama ke dokter. Begitu repot. Bagaimana kalau suami punya rezeki ngasih saudaranya? Begitu Al-Quran perintahkan. Oke? Biar dimengerti. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Mas. Ya dong, Cek. Ini mah
Sekarang kan lagi banyak ngetren tuh mah makanan-makanan yang dia punya toko gerai besar, tetapi belum ada lisensi halal MUI-nya. Nah, tapi ternyata banyak yang pada ngantri itu, pada beli ya makanan. Misalnya kayak apa? Mohon maaf ya Mak kalau disebutin namanya, misalkan kayak Mixue misalkan ya, mohon maaf. Itu kan sebelumnya belum ada lisensi halalnya, tapi banyak yang beli gitu misalkan, atau kayak produk-produk makanan, donat, apa tuh namanya? Ya, yang terkenal deh namanya nggak bisa disebut. Makanya Allah berfirman Rabbana ma khalaqta hadzal batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia, pakai otak dong. Ini bahannya apa sih? Tepung terigu, telur, gula misalnya, paneli dan seterusnya. Itu kan halal semua. Walaupun tidak ada jaminan halal dari MUI, tidak masalah. Jadi nggak apa-apa ya Mas? Kecuali misalnya di antaranya ada rasa daging, jangan-jangan BABI. Nah, kalau ini meragukan, subhat, lebih baik ditinggalkan. Wala talbisul haqqo bil batili bataktumul haqqo wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 42. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, dan kalian tahu mana yang hak, mana yang batil. Jadi selama ini bisa berpikir, kenapa tidak? Kecuali kalau campur dengan daging tadi. Mangga, nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya dong, Cek. Ma, naon? Kalau sholat subuh nggak pakai lupa baca doa kunut, itu sholatnya sah gak, Ma? Sah. Waalaikumsalam. Ada yang mengatakan kunut ini sunat muakkad. Kalau tertinggal harus sujud sahwi. Sujud sahwi dikerjakan kalau 5 perkara. 1, kalau kita sholat tidak tahiyat awal, titik. Kalau sholat subuh tidak kunut, titik. Kalau kita sholat ragu, 3, 4, 2, 3, ambil yang sedikit. 4, kalau kelebihan rakaat. 5, kalau kekurangan rakaat. Sujud sahwi boleh dikerjakan dalam sholat sebelum salam, kalau ingat kekurangan tadi sebelum salam. Misalnya Anda sembahyang lohor nggak tahiyat awal, begitu rakaat yang keempat ingat saya nggak tahiyat awal, langsung Anda duduk tahiyat akhir. Ketika mulut mengatakan fil alamina innaka hamidum majid, harusnya ke kanan ke kiri salam. Karena ada kesalahan, ada sujud sahwi. Allahu Akbar, berak sujud. Subhanallazi la yanamu wa la yasu 3 kali. Allahu Akbar duduk, Rabbik firli warhamni wajhurni dan seterusnya. Allahu Akbar sujud lagi, Subhanallazi la yanamu wa la yasu 3 kali. Allahu Akbar duduk mapan, Assalamualaikum titik. Kalau ingatnya kekurangan saya, selesai sholat, misalnya ibu habis sholat ngambil piring mau makan, ya Allah kayaknya saya tadi 3 apa 4 ya, ambil yang sedikit. Kalau Anda masih punya wudhu, langsung ambil mukena menghadap ke kiblat. Kalau kekurangan, tambahin 1 rakaat di ujungnya sujud sahwi kayak tadi. Kalau kelebihan, Anda langsung Allahu Akbar, berak sujud, langsung kerjakan sujud sahwi. Jadi kalau Anda ragu, ambil rakaat yang paling sedikit. Jadi 5 harus kita sujud sahwi. Silakan yang lain, masih ada, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bella. Mas, saya mau nanya, kalau di dalam Islam itu kesurupan ada nggak sih, Mas? Soalnya mama saya suka kesurupan gitu. Mungkin pikirannya lagi menerawang, lagi kosong. Makanya Anda lihat orang yang beriman bagaimana. Ar-Ra'd 28. Walladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub.
Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram. Dengan banyak mengingat Allah, ketahui oleh kalian, dengan zikir kepada Allah, hati kalian jadi tenang dan tentram. Jadi hatinya kosong, setan masuk. Baik, bonus satu lagi, silakan. Sok, bonus satu lagi. Sok. Kadieu. Teriak deh, teriak. Sok. Betot ujungnya, kabelnya kusut. Lain buruan, tutur wireless tah. Apa pajejet gitu mana? Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya, kalau suatu ada anggota keluarga, suatu anggota keluarga kalau rumah tangganya enggak ini pas masalah, sebagai saudara itu suruh cerai atau pisah, dosa enggak? Oke. Maaf, saya punya saudara suami istri. Mereka punya masalah. Apakah saudara menyuruh mereka cerai atau tidak? Punten. Tidak semua masalah bisa selesai dengan cerai kok. Tidak. Apakah cerai menyelesaikan masalah? Tidak. Kita wajib bertanggung jawab menghadapi masalah, mengurai sesuatu yang kusut dengan pikiran yang jernih. Anda silahkan lihat An-Nisa 35. Makasih, kalau kalian takut kalian ada sikok keributan suami istri, panggil satu orang hakim dari pihak laki-laki, satu orang hakim dari pihak perempuan. Kalau dua orang hakim tadi niat mengislahkan, mendamaikan, Allah buka hati mereka, koma. Kalau dua hakim, satu dari pihak laki-laki, satu dari pihak perempuan, tidak ada niat mengislahkan, hati suami istri tadi nggak bakal terbuka. Kita lihat hukum cerai. Anda enak banget terus cerai, kagak bisa. Bu, cerai yang pertama hukumnya wajib. Kalau suami istri, dua orang hakim mengatakan walaupun dipersatukan percuma, angguran saling menyakiti, maka hukum cerai dalam ilmu fikih wajib, titik. Dua, hukum cerai sunat. Kalau suami tidak pernah memberikan nafkah sama istri, atau kalau istri jawilem, dijawil gelem, bininya lagi jalan dicolek sama cowok, diemek-emek, diem aja keenakan, itu sunat dicerai. Tiga, mubah, ini hukum dasar perceraian. Yang keempat, haram. Kalau istri sedang menstruasi, haram. Kalau istri sudah suci dari pernah berhubungan, ini pun haram. Jadi kalau Anda tanya, punya saudara bermasalah suami istri, apakah harus cerai? Tidak. Siapa tahu kita berikan nasihat, mereka jadi mengerti. Oke. Baik hadirin, kelamaan saya ngomong 2 jam lebih, sampai bosen ketemu saya. Tapi terus terang saja Pak Abdurrahman, soundnya enak. Jadi saya tidak menderita batin. Karena kalau ininya mepeg di dada, seminggu nyesek. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sebagai manusia saya pasti melakukan kesalahan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.